Nah, menurut kami dan ahli yang kami hadirkan, ketika dia terkait dengan produk jurnalistik, maka itu kan produk dari sebuah media, produk perusahaan. Artinya pertanggungjawabannya bukan dilimpahkan kepada jurnalisnya, tapi tetap harus diminta pertanggungjawaban itu kepada media tempat dia bekerja, karena dia adalah produk dari pers, bukan produk individu lagi. Negara sedang sakit. Kebebasan pers dirampas rezim. Tulis korupsi pejabat berujung 3 bulan penjara. Usai menjalani proses persidangan selama 9 bulan, terdakwa Asrul akhirnya divonis 3 bulan penjara di Pengadilan Negeri Palopo pada Selasa kemarin 23 November 2021. Penerapan pasal-pasal yang secara serampangan oleh aparat penegak hukum ini menimbulkan kesan relasi asimetrik di mana undang-undang ITE dipakai oleh orang yang berkuasa untuk memenjarakan siapa saja. Saya punya kesan aparat hukum kita, polisi maupun hakim itu mencoba bermain-main dengan praktek kebebasan pers di Indonesia. Oke. Yang mungkin mereka tidak sadar adalah mungkin mereka pikir berhentinya cuma 3 bulan gitu ya. Tapi sanksi pidana 3 bulan, 3 tahun atau 3 hari bagi dunia internasional itu sama saja. Dunia internasional akan melihat bahwa praktek pemidanaan terhadap pers terjadi di Indonesia. Dan itu hampir pasti akan merendahkan, akan menurunkan indeks kemerdekaan pers di Indonesia dan indeks demokrasi di Indonesia. Itu yang harus kita tekankan kepada penegak hukum. Maklumat Kapolri dasarnya adalah SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPB. Jadi ada dasar hukumnya dan sah. Nah, yang dikhawatirkan oleh kawan-kawan terutama media dan pegiat hak asasi manusia adalah pasal 2D yang dikhawatirkan membatasi kebebasan berekspresi. Sekali lagi ya, ini adalah profesi jurnalistik. Terhadap pers tidak diperbolehkan adalah adanya pemberitaan. Nah, bagaimana kalau pers kemudian memuat sebuah katakanlah sebuah berita yang kemudian objek atau subjek yang dijadikan berita itu berkeberatan, maka kepada media tersebut wajib menyediakan hak jawab. Kalau mempidanakan pekerja jurnalistik karena dianggap mencemarkan nama baik, wah berat. Selain itu, yang diberitakan adalah atas nama kepentingan publik. Jadi yang bisa dimasalahkan itu kalau misalnya dalam pemberitaan tersebut wartawan ini sengaja memberitakan karena ada motif jahat yang lain. Penegak hukum jauh lebih proper dalam melakukan tindakan-tindakan. Ya, jangan sampai memberangus kebebasan pers dan demokrasi. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Negara sedang sakit. Kebebasan pers dirampas rezim. Tulis korupsi pejabat berujung 3 bulan penjara. Tulis kasus korupsi, jurnalis divonis 3 bulan. Aulia, negara ini sakit. Jawab bos kakak. Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Aulia Postira turut mengomentari vonis 3 bulan penjara terhadap seorang jurnalis Muhammad Asrul karena memberikan terkait dugaan korupsi. Menurut Aulia, negara sedang sakit. Jurnalis yang memberitakan korupsi justru harus divonis bersalah 3 bulan penjara.
Negara ini benar-benar sedang sakit, kata Aulia dalam unggahan pada akun media sosial Twitter pribadinya, Kamis 25 November. Aulia yang dipecat dari KPK karena tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan ini tak memungkiri kerja-kerja pemberantasan korupsi di Indonesia sangat penuh tantangan. Bahkan, pegiat anti korupsi juga ada yang diserang secara fisik maupun secara hukum. Justru yang berkolaborasi dengan koruptor aman-aman saja, sesal Aulia. Terpisah, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network, Damar Junianto mengungkapkan, hukuman 3 bulan penjara terhadap Muhammad Asrul merupakan kriminalisasi terhadap kerja-kerja jurnalis. Dia mengutarakan kriminalisasi ini terlihat sejak dicantumkannya pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian yang ancamannya di atas 5 tahun penjara. Dari sini saja sudah terlihat keliru dalam proses pemidanaannya. Kenapa saya katakan keliru? Karena kalau dikatakan ujaran kebencian, maka pertama-tama harus dibuktikan dulu, papar Damar. Damar menegaskan, seharusnya dalam persidangan dapat dibuktikan terlebih dulu ada atau tidaknya unsur ujaran kebencian dan siapa pihak yang dirugikan dari ujaran kebencian tersebut. Menurutnya, ujaran kebencian harus berdasarkan diskriminasi ras, suku, agama, dan antar golongan. Kontrol siapa yang menyangkut soal SARA itu? Kalau ternyata mengangkat soal dugaan korupsi, maka tidak bisa dinyatakan bahwa ada golongan tertentu yang dirugikan. Apakah golongan koruptor yang dirugikan? Ini sebuah penanda bahwa konstruksi kasus ini adalah kriminalisasi. Ungkas Damar. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.